Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Sahabat Nova yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dipertemukan dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang beruntung, karena selain diberikan kesempatan bertemu dengan bulan mulia ini, juga kemudian kita diberikan kekuatan untuk mengisinya dengan amal solih. Sahabat Nova yang dirahmati Allah, ada kisah seorang ayah dan kemudian ibu atau orang tua, mereka mengeluhkan karena anaknya yang nakal luar biasa. Anaknya yang kemudian ketika dinasihati tidak bisa. Mereka merasa heran, kenapa anakku menjadi sedemikian nakal, padahal aku merasa sudah mendidik mereka dengan sangat baik. Maka sahabat Nova yang dirahmati Allah, ada pentingnya untuk kemudian kita merenungi dan mengaitkan, agar kemudian bisa menjadi pelajaran bersama-sama bagi kita selaku orang tua yang diamani oleh Allah, dititipi oleh Allah, yaitu mendidik anak sebaik mungkin. Momentum bulan Ramadan ini luar biasa. Ketika tema pada hari ini kita mendiskusikan bagaimana indikasi atau bagaimana ciri-ciri orang itu dikatakan sukses menghadapi bulan Ramadan. Kisah yang kami sampaikan tadi di awal, seorang tua yang mengeluhkan anaknya yang luar biasa nakal, padahal dia sudah berusaha mendidik sebaik mungkin. Ada apakah gerangan ini? Mari kita coba renungkan, kita kembalikan kepada ayat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sahabat Nova yang dirahmati Allah, banyak yang tidak sadar mengenai makna daripada kata al-jin wal ins dalam ayat tersebut. Wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku ciptakan jin. Kita tahu jin adalah salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah, berasal dari api, yang awalnya hidup di surga, karena kesombongannya kemudian dikeluarkan dari surga, dimasukkan ke neraka. Yang satunya wal insa, dan manusia. Kita sering menerjemahkan dengan manusia. Sahabat Nova yang dirahmati Allah, al-ins itu kalau kemudian kita kembalikan, kita urai dalam bahasa Arab, itu salah satunya bermakna an-nasa. An-nasa. Apa makna dari kata an-nasa? An-nasa artinya adalah lemah lembut dan ramah. Lemah lembut dan ramah. Satu makhluk yang diciptakan oleh Allah dari tanah, dan pada dasarnya mereka memiliki sifat lemah lembut dan ramah. Artinya apa, sahabat Nova yang dirahmati Allah? Ketika pada dasarnya manusia itu adalah lemah lembut dan ramah, itu berarti menyalahi kodrat. Ketika ada manusia yang kemudian dia berperilaku kasar, ada manusia yang berperilaku tidak baik, suka marah-marah, dinasehati tidak mau, dan seterusnya sifat-sifat tidak baik itu. Coba kita kembalikan kepada kisah tadi. Ada orang tua yang mengeluhkan anaknya itu adalah dinasehati luar biasa susah, hobinya marah-marah, mohon maaf, diminta untuk sholat itu susah, diminta untuk ngaji tidak mau, diminta untuk puasa tidak mau. Padahal kita sebagai orang tua sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendidiknya. Berarti ada sesuatu yang menyalahi kodrat. Pada asalnya manusia itu adalah lemah lembut dan kemudian ramah. Kenapa jadi berubah itu? Maka sahabat Nova yang dirahmati Allah, patut untuk kita renungi. Kita tahu betul bahwasanya manusia itu
berubah perilakunya, banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Apakah karena faktor didikannya, apakah karena faktor lingkungannya, atau ini yang seringkali kita sebagai orang tua perlu untuk kemudian mengingatnya, yaitu adalah apa? Faktor dari makanan yang masuk ke dalam mulut dan tubuh kita. Bisa jadi orang tua itu sudah menyiapkan anaknya dididik dengan sebaik-baiknya, dipilihkan sekolah-sekolah yang baik, sekolah Islam yang baik, yang di situ diajarkan ilmu-ilmu agama, sebagaimana kita menyekolahkan anak-anak kita di SD Muhammadiyah inovatif ini. Kita memilihkan lingkungan-lingkungan yang baik, sehingga kemudian dididik yang baik, lingkungan yang baik, berharap menjadi anak yang baik. Tapi bisa jadi kemudian ada yang terlupa, yaitu adalah masalah makanan yang masuk ke dalam mulut dan tubuh anak-anak kita. Sahabat Nova yang dirahmati Allah, puasa yang diwajibkan Allah kepada orang-orang beriman mengajarkan kepada kita bagaimana untuk memperhatikan dengan baik apa yang nanti akan dimasukkan ke dalam mulut dan tubuh daripada kita. Puasa, asyam, maknanya adalah imsak, maknanya adalah menahan. Apa itu menahan? Menahan agar jangan sampai apa-apa yang kemudian masuk ke dalam mulut kita dan tubuh kita itu adalah barang-barang yang haram. Puasa mengajarkan kepada kita menahan lapar dan dahaga. Puasa mengajarkan kita untuk menjaga dari hal-hal yang mengurangi pahala puasa, berkata tidak baik, berperilaku tidak baik, dan seterusnya. Nah, momentum Ramadan 1444 Hijriah ini hendaklah menjadi renungan bagi kita agar kemudian kita memperhatikan betul bagaimana kita itu memperhatikan apa yang masuk ke dalam mulut kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Ketika kita membahas apa yang menjadi indikator, apa yang menjadi ciri seseorang itu dikatakan sukses menghadapi bulan Ramadan, satu, dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena terlatih selama bulan puasa itu dia menghindarkan diri dari perilaku-perilaku yang tidak baik, perilaku-perilaku yang mengurangi hikmah puasa, perilaku-perilaku yang diharamkan. Yang kedua, indikator seseorang dikatakan sukses itu ketika dia sudah mulai memperhatikan apa-apa yang kemudian masuk ke dalam mulut dan tubuh mereka. Sahabat Nova yang dirahmati Allah, mari kita mengembalikan hakikat diri kita sebagai manusia al-ins itu menjadi makhluk yang ramah tamah, makhluk yang lemah lembut, agar kemudian kita senantiasa berjalan sesuai dengan apa yang Allah harapkan. Mudah-mudahan pertemuan kita dengan bulan Ramadan 1444 Hijriah ini syarat dengan makna. Kita jadikan renungan agar kita lebih baik lagi setelah nanti ditempa selama 1 bulan penuh. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi orang yang bertakwa, sebagaimana dalam ayat tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Makna dari bertakwa adalah takut, memperhatikan apa-apa yang menjadi ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, sekarang bisa melalui bulan Ramadan, besok dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadi orang yang sukses ditempa dengan bulan Ramadan, kembali menjadi manusia al-ins yang ramah dan lemah lembut. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat bagaimana kita mendidik anak-anak kita dan kita menjadi orang-orang yang senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.